Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dian Novianti dari Prodi Manajemen Pagi 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan dan akuntansi. Oke, kita langsung membahasnya. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan, atau disebut juga sebagai segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan. Kemudian, tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan yang pertama itu menjaga arus kas, kedua memaksimalkan keuangan perusahaan, tiga mempersiapkan struktur modal, empat memaksimalkan keuntungan, lima meningkatkan efisiensi, enam mengoptimalkan kekayaan perusahaan, tujuh mengurangi resiko operasional, delapan memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan, dan terakhir meminimalkan biaya modal. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, planning, yaitu merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung laba rugi, merencanakan arus kas. 2. Budgeting. Budgeting merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus dilakukan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. 3. Controlling. Controlling adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan. 4. Auditing. Auditing adalah proses pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan perusahaan sesuai kaidah akuntansi akan menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana perusahaan. Terakhir, reporting. Reporting adalah melaporkan keuangan. Melaporkan keuangan perusahaan harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan di semua kalangan perusahaan. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi keadaan keuangan perusahaan. Prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, risiko dan pengembangan ulur. 2. Akuntabilitas. Ketiga, untuk kelangsungan hidup. 4. Konsistensi. 5. Akuntansi. 6. Transparansi. 7. Integritas. Dan terakhir, pengelolaan. Cara mengelola manajemen keuangan. Yang pertama, pisahkan antara rekening pribadi dan keuangan perusahaan. 2. Mengalokasikan pengeluaran untuk menggaji diri sendiri. 3. Buat laporan keuangan. 4. Buat catatan proyeksi arus kas. 5. Hindari uang menginap di karyawan. 6. Melakukan cek stok barang. Dan terakhir, pisahkan kasir dan akunting. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian, tujuan akuntansi. Pada dasarnya, tujuan akuntansi adalah untuk melakukan pencatatan, mengumpulkan, serta melaporkan informasi terkait keuangan, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Terakhir, proses dalam akuntansi. Yang pertama itu mencatat, yaitu proses terpenting dalam proses akuntansi, di mana pencatatan transaksi yang terjadi dalam bisnis. Proses ini umumnya dikenal sebagai pembukuan, melibatkan pencatatan dan memasukkan transaksi ke dalam pembukuan. Kedua, meringkas. Peran penting seorang akuntan untuk menggunakan data mentah, mengelompokkannya menjadi beberapa kategori, serta menerjemahkannya, sehingga proses yang biasa terjadi adalah mencatat transaksi lalu meringkasnya. Ketiga, melaporkan. Pengusaha biasanya menerima laporan keuangan perusahaan yang dikirim setiap bulan. Pada saat yang sama, ada juga laporan tahunan yang merangkum semua kegiatan perusahaan. 4. Menganalisa. Terakhir, menganalisa merupakan proses akhir yang penting dalam akuntansi. Setelah merekam dan meringkas, tentunya kita perlu menarik kesimpulan. Disinilah peran penting sebuah manajemen untuk memeriksa poin antara positif dan negatif. Dalam menganalisa semua ini, akuntansi memperkenalkan sebuah konsep perbandingan di mana kita bisa membandingkan antara penjualan laba rugi dan lainnya untuk menentukan dan juga menganalisa kerja serta mengambil keputusan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.